Kami tundukkan hati kami. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu, Tuhan kami. Kami bersyukur bisa beribadah kepada-Mu. Satu kebahagiaan dan sukacita bila kami ada di rumah-Mu. Kami sudah mengekspresikan apa yang ada dalam hati kami melalui pujian, penyembahan kami. Bahkan kami sudah mempersiapkan persembahan-persembahan terbaik kami kepada Engkau. Baik persembahan ucapan syukur, persepuluhan, persembahan terbaikku untuk Natal. Kami sudah persiapkan ya Tuhan. Ini yang teristimewa. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Jadikan hati kami hati yang subur, seperti tanah yang gumbur, yang siap untuk ditabur benih firman. Sehingga ketika firman disampaikan, benih itu jatuh di dalam hati kami. Firman itu bertumbuh, firman itu pada akhirnya menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau terus memimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima berkat firman. Yang siap terima berkat firman, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat beribadah, selamat berbakti kepada kita semua. Selamat bergabung di live streaming buat teman-teman. Saya lihat tadi kurang lebih kalau seandainya satu rumah itu ada 2, 3, 4, 5 orang gitu ya, berarti ada 40 sampai 50-an orang. Dimanapun Bapak Ibu berada di rumah-rumah, mungkin saudara ada juga lagi di kantor. Selamat mengikuti ibadah ini. Hari ini saya akan khotbah dengan judul Mengenal Yesus dengan Radikal. Kata radikal akhir-akhir ini cenderung kepada hal yang negatif. Karena radikal ini condong kepada peristiwa-peristiwa yang buruk. Ya. Bahkan lebih mengarah kepada peristiwa terorisme. Ya, kelompok-kelompok radikal ini di Indonesia cenderung dipandang sebagai hal yang kurang baik. Karena memang faktanya sering terjadi gesekan-gesekan karena prinsip radikal ini. Tapi di dalam kekristenan, radikal itu justru membawa dampak yang positif. Jika dikembangkan ke arah hal yang positif, yaitu menyangkut keimanan yang dikembangkan ke dalam diri, bukan diekspresikan untuk sebuah pembelaan diri. Kalau agama, kalau Tuhan diekspresikan kita untuk sebuah pembelaan, nanti jadilah yang namanya argumentasi atau apologet. Sering orang jadi debat. Tapi kalau ketuhanan itu, yang disebut Tuhan itu, dikembangkan untuk sebuah keyakinan diri, maka justru itu akan meningkatkan kualitas dan mutu kehidupan keagamaan. Walaupun di dalam kekristenan ya lebih menganut bukan sekedar agama, tapi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sebagai seorang atau pribadi pengikut Kristus, ia harus mengenal Kristus. Ia harus mengenal Yesus. Tidak biasa saja. Kalau saudara hanya sekedar mengenal dan mengenalnya itu standar saja, itu enggak afdol. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan radikal, kata radikal mengacu kepada
hal yang paling mendasar dan hal yang terus diperjuangkan sebagai perjuangan yang harus didapatkan. Kalau radikal diterjemahkan dalam kerohanian adalah mengenal dengan sungguh-sungguh, dengan secara serius diperjuangkan mengenalnya itu. Maka tidak heran nanti saudara akan jadi pengikut Kristus yang radikal, membangun dirinya ke dalam diri sendiri, bukan untuk merusak orang lain, bukan untuk merusak lingkungan, bukan untuk merusak pribadi-pribadi di luar, bukan untuk menyerang, tapi justru untuk meningkatkan mutu, kualitas, keyakinan saya dan saudara. Hari ini kita belajar dari seorang rasul yang begitu sangat radikal dalam pengikut atau dalam mengiring Yesus itu. Filipi pasal 3 ayat 10, ayat ini memberitahukan kepada kita dengan tegas dan jelas. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Tentu dalam konteks ini adalah mengenal Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Saya tidak akan berkhotbah secara khusus tentang kebangkitan, nanti kita khotbahkan berikutnya sesudah ini. Artinya kalau saya khotbah jam 5 sore, di minggu pertama saya akan khotbahkan ini. Tapi kalau jam 5 sore di minggu kedua berarti saya akan teruskan tentang keluarga, karena itu hari keluarga. Kalau jam 5 sore jam 3 saya mungkin juga bisa khotbahkan ini tentang mujizat. Ya, persekutuan dalam penderitaannya itu satu tema khusus kekristenan yang harus saudara pahami. Karena orang bukan senang dalam persekutuan dengan penderitaannya, tapi senang dengan persekutuan dalam kekayaannya, dalam kemuliaannya, dalam kebaikannya, dalam kesuksesannya. Tapi dalam penderitaannya jarang orang mau mengenal dengan benar. Di mana apa? Menjadi serupa dengan Dia. Kebanyakan kita justru menjadi serupa dengan dunia, serupa dengan daging, serupa dengan keinginan. Tapi Paulus begitu ekstrim soal mengenal siapa Yesus itu. Sebagai pendahuluan, kita baca ayat di atasnya, itu tadi kan ayat 10. Sejauh mana Paulus itu begitu radikal tentang Yesus itu, mengenal Yesus itu. Ayat 7 sampai ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Paulus adalah tokoh dalam sejarah orang Yahudi. Paulus adalah salah satu Sanhedrin, itu berarti adalah semacam mahkamah agama. Sekaligus tanda kutip dia seperti tokoh politik. Karena kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 7, pasal 8, saudara melihat di sana bagaimana Stefanus mati pun itu karena juga andilnya seorang tokoh yang namanya Paulus, yang dulu namanya Saulus. Nah, Paulus ini orang yang tenar, punya kedudukan, punya kekayaan, punya semua yang disebut kemuliaan di dunia. Tetapi sekarang justru dianggap rugi. Yang disebut ketenaran, keterkenalan, jabatan,
kekayaan, semua yang indah-indah di dunia ini dianggap sampah. Nah ini baru radikal nih. Kalau gitu Pak Pendeta, boleh enggak saya tenar? Boleh. Boleh enggak saya punya jabatan dalam pekerjaan? Sangat boleh. Boleh enggak saya jadi orang Kristen kaya? Sangat boleh. Boleh enggak saya bisa menikmati apa-apa yang di dunia ini? Sangat teramat, sangat boleh. Karena saudara di dunia. Tetapi menjadi tidak boleh kalau ketenaran menjadi tujuan hidupmu. Menjadi tidak boleh kalau jabatan kedudukan menjadi tujuan kekristenanmu. Menjadi salah kalau kekayaan, harta menjadi tujuan kekristenanmu. Menjadi tidak benar kalau saudara hidup enak-enak di dunia ini, tapi tidak mengenal siapa Yesus itu di dalam dirimu. Sampai Paulus membuat pernyataan yang menurut saya ini bertentangan dengan saya dan saudara. Sebagian banyak orang Kristen. Semua orang Kristen kepingin tenar. Semua orang Kristen punya kedudukan, punya jabatan. Senang banget, dibangga-banggakan banget. Semua orang kepingin kaya. Semua orang bisa mengikuti dunia ini. Tapi dengar, kalau itu menjadi tujuan utamamu, minta maaf. Kekristenanmu, kekristenan yang biasa saja. Ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia dari semua kedudukan, semua ketenaran, semua kekayaan, semua apa yang di dunia ini. Ternyata Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Itu baru Kristen yang radikal. Kalau tujuan hidupmu hanya di dunia ini, wong Jawa ngomong ini, neng donya iku mung mampir ngombe. Terjemahkan dalam bahasa Nias, Pak Sawato. Di dunia ini hanya numpang minum. Sesudah itu kembali ke dunia lain. Jadi kalau dunia ini menjadi tujuan hidup kita, kita salah besar. Dunia ini bukan tujuan kita. Namun bukan berarti sekali lagi saudara tidak boleh tenar, boleh. Saudara tidak boleh punya kedudukan, boleh. Bukan berarti saudara tidak boleh punya kekayaan, boleh. Asal itu bukan menjadi tujuan utama. Menjadi tujuan utama yang ku kehendaki. Artinya apa yang akan menjadi kerinduanmu. Dan kerinduanku adalah mengenal Dia. Bukan mengenal dunia, bukan mendapat dunia. Tapi mengenal Dia, mengenal Yesus di dalam diri kita. Untuk itu dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Bicara mengenal Yesus. Siapa Yesus itu di dalam hidupmu dan di dalam hidupku? Ada dua hal. Yang pertama, Yesus itu rupa-rupanya Tuhan. Pantesan Paulus enggak main-main. Pantesan Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang menjadi kerinduanku, yang menjadi hasratku, yang utama dalam hidupku adalah mengenal Yesus. Ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Kenallah Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Paulus mengatakan kepada jemaat Roma,
pasal 10 ayat 9. 2, 3. Sebab bahwa maka kamu bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, hanya Dia saja yang layak untuk disembah. Karena Yesus adalah Tuhan, maka Dia saja yang layak dipuji. Tidak ada Tuhan lain yang layak untuk disembah di dalam hidup ini selain Yesus Kristus. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada. Lagu pujian tadi itu bagus-bagus sekali. Hanya Yesus yang layak. Hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak terima pujian. Hanya Dia yang layak untuk disembah. Saudara, saya ini orang Gunung Kawi. Tempat wisata religius. Jadi kayak wisata dibilang keagamaan ya gimana. Tapi pokoknya yang agak klenik-klenik. Kalau bahasa Indonesianya itu ya semacam ilmu dunia, roh gitu ya. Saya heran loh saudara, ada orang Kristen, saya tahu dari mana bahwa dia itu Kristen, dari ornamen yang dipakainya. Jadi dari ornamen yang dipakainya, itu tidak sedikit loh. Orang yang pakai salib, pergi ke Gunung Kawi, untuk meminta sesuatu. Mungkin ada di daerah saudara juga ada budaya, ya mungkin di satu gunung tertentu, padahal dia Kristen. Tetapi dia menganggap sesuatu itu bisa memberi sesuatu. Sesuatu itu apa? Mungkin dewa, mungkin itu adalah anggap kalau ada yang kena pohon tertentu. Dan dia berpikir, kalau dia datang ke situ, dia ingin dapat sesuatu. Ini fakta loh saudara. Maka tidak heran ketika dia sudah pakai ornamen yang namanya salib, singkat cerita dia beli bunga. Singkat cerita dia nyekar dibawa ke atas. Untuk apa? Melakukan ritual. Tidak mungkin orang membawa bunga tanpa ritual, saudara. Tidak mungkin. Dan itu ya memang di daerah kami, saudara. Rumah saya hanya 300 meter dari tempat penyembahan itu. Dari tempat orang-orang, hampir orang kalau di Jakarta, Surabaya, ya mungkin Semarang atau luar kota daerah ada. Terkenal lah namanya Gunung Kawi. Oke, bagi saudara, siapa yang pernah dengar tempat ziarah atau kata Gunung Kawi? Angkat tangan. Waduh, nggak ada yang tahu, nggak pernah dengar. Tuh banyak toh, banyak sekali. Semoga saudara tidak salah satu bagian dari situ. Tuhan tidak boleh diduakan dalam hidup ini. Katakan amin. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Tidak boleh ada Tuhan yang lain selain Yesus. Katakan amin. Saya pernah ke Israel. Ada juga orang Kristen yang menurut saya salah dalam berpikir. Salah dalam menindak atau memahami. Pada waktu dikubur Yesus nggak ada masalah. Tapi pada waktu dikubur Raja Daud, ya King of David itu, ada seseorang yang lucu. Dia ngomong, dia kan raja, orang kaya. Itu Daud, hamba Tuhan yang berkenan. Banyak salahnya, tapi mudah ngakunya, mudah bertobat. Singkat cerita, orang ini kayaknya salah versi saya. Dia bisa ngomong dan berbicara, saudara. Singkat cerita, dia minta sesuatu. Mungkin juga ada di antara kita yang lebih sederhana. Saudara, ke kuburan nenek moyang kita. Mungkin kita ke opung kita, ke opa kita yang sudah almarhum. Terus saudara di kuburan ngomong-ngomong,
ngobrol-ngobrol. Opung, kalau seandainya ada jawaban, ada apa cucuku, saudara pasti kabur, saudara. Saudara pasti kabur itu ya. Ya, kalau ke kuburan hanya sekedar ziarah, mengingat. Tapi kalau sampai ke kuburan, kita berdoa dan minta sesuatu dari kuburan, itu pantang. Kita berarti belum mengenal Yesus di dalam diri kita. Saya kasih tahu, yang bisa menolong hidupmu, yang bisa memberikan anugerah kepadamu, yang bisa memberi solusi dan jalan keluar kepadamu, hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Yesus saja yang layak untuk terima penyembahan kita dan pujian kita. Maka Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 2 dan 14 berkata apa? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman itu, dan firman itu, ia ada pada bangsa-bangsa bersama-sama dengan Allah. Tetapi ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, 2, 3, firman itu, tes. Jadi Yesus, dia adalah firman Allah. Anak yang tunggal itu telah menjelma menjadi manusia. Maka Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai ada Tuhan lain di dalam hidupmu. Jangan sampai ada Tuhan lain di dalam hidupmu. Yang paling serem, saudara, kalau saudara nggak paham ini dengan benar, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sebentar saya akan sampaikan bagian yang kedua. Kalau saudara nggak kuat, kalau saudara nggak kenal siapa dia, tidak sedikit orang tukar Tuhan dengan apa yang Paulus justru tolak. Ada orang yang tukar Tuhan dengan kedudukan. Ada yang orang tukar Tuhan dengan jodoh. Ada orang yang tukar Tuhan dengan kekayaan. Hati-hati, tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan tetap Tuhan dan tidak boleh ditukar dengan siapapun. Yesus adalah Tuhan, harus menetap dalam hatimu, harus menetap dalam hatiku. Tidak boleh ada Tuhan lain selain Yesus di dalam hati kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Tidak boleh, saudara. Kalau saudara sampai gara-gara jodoh tinggalin Tuhan, berarti saudara nggak kenal Yesus itu siapa. Kalau saudara gara-gara jabatan, kedudukan tinggalin Tuhan, berarti memang tujuan hidupmu adalah dunia ini. Bukan Tuhan, bukan Yesus. Tapi Paulus katakan, yang ku kehendaki, yang menjadi tujuan prioritasku, aku harus menjadi sangat radikal. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus di dalam hatiku dan hatimu. Yang kedua, yang terakhir, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Ini penting. Ini sangat penting. Mari kita baca. Suara saya kok makin hilang ya. Tolong dibantu soundman-nya. Saya ganti mic tadi, saya pikir karena suara saya makin hilang. Ini sama saja. Oke. Jelas suara saya, saudara? Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Dia dan yang sekarang dinyatakan Juru Selamat kita, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus menebus dosa manusia. Yesus menjadi Juru Selamat satu-satunya yang membawa manusia sampai kepada Bapa.
Kepada anak rohaninya Paulus menuliskan kepada Timotius bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita yang mendatangkan apa? Yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Hanya Yesus. Jadi kalau saudara mau masuk surga, saya kasih tahu, hanya Yesus. Yesus berkata, aku ini jalannya, aku ini kehidupannya. Kalau kamu mau menerima jalan menuju hidup melalui aku, baru sampai kepada Bapa, baru sampai kepada surga. Ada pepatah slogan, banyak menuju jalan ke Jakarta. Ya, banyak jalan menuju ke Bangka Belitung. Ya, banyak jalan menuju Nias. Ya, banyak jalan menuju Medan atau ke Danau Toba. Ya, tergantung dia mau jalan dari mana. Ya. Banyak jalan menuju Bogor. Ya. Bahasa yang umum internasional adalah banyak jalan menuju Roma. Iya. Tapi untuk menuju surga, saya kasih tahu, tidak banyak jalan. Jangan terkecoh di luar sana. Kalau saudara atau manusia bisa masuk surga karena amal baiknya, saya kasih tahu, nggak usah bertuhan. Tidak usah. Berarti mungkin banyak orang ateis dan komunis bisa masuk surga. Karena mereka begitu berbakti kepada orang tua, melakukan amal baik kepada banyak orang. Bicara masuk surga, itu anugerah melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Karena ada orang yang benar, yang menjadi tidak benar, karena adanya orang yang tidak benar. Dan orang yang tidak benar itu siapa? Saya dan saudara. Tapi melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita yang berdosa dianggap benar oleh Bapa. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, Yesus menjadi juru selamat hidupnya. Maka saya katakan, saudara pasti masuk surga. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Saudara pasti masuk surga. Kenapa? Karena memang hanya Yesus. Jangan tukar Yesus. Jangan, saudara. Ayat yang terakhir, menutup bagian yang kedua ini. Kisah Rasul, pasal 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan keselamatan sebab yang olehnya tidak ada nama lain, yang olehnya manusia diselamatkan, tidak ada nama lain. Nama Nathanael nggak bawa selamat, nama Emi nggak bawa selamat, nama Raja Guguk nggak bawa selamat, nama Silalahi nggak bawa selamat, nama Laya nggak bawa selamat, tapi nama Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib membawa keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya oleh Dia. Siapa? Yesus. Untuk itu kenallah Dia. Kau harus radikal mengenal Yesus. Tidak boleh biasa-biasa jadi orang Kristen. Tujuan hidupmu adalah mengenal Yesus. Kalau engkau sudah mengenal Yesus, apa yang dikatakan Yesus? Semua yang dicari bangsa-bangsa itu apa? Ketenaran, kekayaan, kehormatan, bonus. Untuk itu saya senang. Saya memberi garansi. Kalau saudara cinta Tuhan, pasti hidup saudara dicukupi oleh Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh Tuhan menjadi tujuan hidupmu, tidak mungkin Tuhan meninggalkan engkau. Tidak mungkin Tuhan membiarkan engkau. Tuhan pasti menolong engkau. Mari kita tunduk kepala.